Gitu ya. Oh iya benar. Kok baru tahu gua? Sialan. Udah pakai HP 15 tahun. Jadi gini mati gitu. Enggak bisa matiin. Oh, pasti masih pakai ini anaknya. Oh iya. 002. Please proceed to boarding lounge gate 7. Thank you. Oke. Three, two, one. Oke. Baik teman-teman semuanya. Saya bersama sih, ya bersama AR Mahmud. Spontanitas dong. Spontanitas. Ayo, siapa kayak gitu kayak. Ayo, ulang, ayo. Oke, baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan AR Mahmud bersama Yahya Muhammad dan bersama Najwa Shihab. Cantik sendirian dong kalau Iya gitu. dong. Cantik sendirian. Jadi kita lagi di mana ini? Sekarang kita lagi di Bandara Soekarno Hatta, guys. CGK. Jadi sekarang jam 12, Jam ya 12. jam 12 malam. Kita lagi persiapan, ya. Menuju kemana? Kita menuju ke NTT. Dalam rangka apa? Kupang. Dalam rangka karena kita udah terlanjur beli tiket kita. Oh, sudah terlanjur beli. Udah terlanjur, jadi mau nggak mau berangkat. Gitu. Harus. Hmm. Ada beberapa pertanyaan dari netizen ini. Kita amanah saja kan, kita sampaikan ya. Ah ya katanya. Bentar. Ya, enak pembukaannya. Coba. Hah? Ulang lagi. Ulang. Gak Siapa enak. yang bukain? Saya lagi. Kembali lagi dengan Opung Parabelak dengan Air Mahmud dan juga dengan Yahya Waloni. Luar biasa. Hidup lagi. Hai, baru kemarin hidup lagi ya. Oh iya. Enggak beda ini Yahya Waloni yang lain banyak ya. Minta maaf untuk keluarga. Minta maaf. Jadi sekarang udah jam 12 malam ya. Ini kalau di jam Opung Parabelak, nggak tahu kalau jam kawan ini berapa. Jam berapa ini? Jam Udah sama. jam 2. Jam 2. Jam 2 udah terbang. Aduh. Enggak, ini kebiasaan waktu zaman sekolah dulu. Kalau zaman sekolah itu kan, biasanya kalau misalnya di rumah kita itu kan, biar cepat bangun kan dicepetin itu jamnya. Iya, cepetin. Tapi ini 2 jam dicepetin. 2 jam bedanya. Orang dicepatkan itu 15 menit. 15 menit. 2 jam. 2 jam. Jadi kita lagi ada di Bandara Soekarno Hatta. Tempat kerjanya dia. Jangan gitu deh. Kok dia nggak bosan-bosan di sini? Nah, masa dia malu kerja? Ya, gitu. Tempat kerja itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Malu dia dengan pekerjaan. Ini dia. Nggak Bagi boleh bagi seorang pria pekerjaan itu adalah Bukan kemuliaan. Bukan kemuliaan. malu. Nanti kalau pas lihat saya kerja di sini, pada minta foto. Oh. Gitu. Ya paling bosnya juga minta foto sama dia. Kau udah absen belum? Belum. Cek. Pada nyariin, mana Air Mahmud kan di bandara nyariin kan. Nah sekarang jadi pertanyaannya, kita kan mau ke NTT, Siap. kan begitu. Emang sanggup dia beli tiket? Ini udah beli belum? Enggak, yang jadi pertanyaan kan gajimu kan UMR. Pulang perginya udah 6 juta. Habis ya sekali gaji. Tapi itulah dia, ya Itulah YouTuber dia. Nusantara itu, ya kalian nggak bisa tahu dan kalian nggak bisa perkirakan apa aja pekerjaan kita Ya. dan juga berapa besarnya penghasilan kita. Betul itu. Gitu. Jadi kita dalam rangka membersamai Bapak Joko Widodo, Ya, gitu, Gitu. ke NTT, ke NTT. Nusa Tenggara Timur. Timur. Keren, luar biasa. Kalau di Sumatera kemarin kita di Lampung, kita ketemu dengan Puja Kesuma, Oh iya, betul. Putra Putra Jawa, Jawa, kelahiran Sumatera. Wah. Nah kalau di NTT nanti kita akan ketemu dengan Puja Ketete, Oh, artinya? Putra Jawa kelahiran NTT. Ay, luar biasa. Puja ketete ya. Penekanannya jangan kayak gitu. Jangan Oh. jangan ditekan. Harus soft gitu. Jadi ini NTT ini adalah salah satu provinsi yang paling mencintai Bapak Joko Widodo. Nomor 1 ya? Bisa dikatakan. Kalau misalnya saudara-saudara di Papua, mereka adalah anak angkat Bapak Joko Widodo. Ini anak kandung. Oh,
luar anak biasa. kandung. Anak kan. Gitu. Nah, Subang anak tiri. Kalau Lampung Lampu. Kalau Lampung itu Spesial anak itu. sulung itu. Anak Karena sulung. duluan pertama kan Oh, iya. gitu. Anak kandung kan bukan cuma satu, bisa dua, bisa tiga kan begitu. Apalagi beda istri. Hah? Beda istri. Oh, ada? jangan, Oh, jangan. Kalau yang suka ganti-ganti istri itu anak onta. Iya bener, iya. Iya bener. Anak. Ada teman kita. Ada teman Nah, sini dulu. Luar biasa. Lihat dulu ini teman-teman kita ini. Teman-teman kita. Waduh, anak gajah. Ya iya dong. Kita kan begitu sekarang. Arahnya kemana coba? Iya kan? Oh iya. Bang Boy. Salam bang. Bang. Siapa Bang dah? Dengan Mahmud, Yahya, Santoso. Bukan Nikita Mirzani. Enggak, udah ganti. Nah, jadi teman-teman, ini kita masih tetap semangat ya. Ya. Ini menunjukkan sekarang ini jam 12. Kita semangat ngumpul di sini semuanya. Betul. Kenapa bilang? Kenapa? Gerbangnya masih ditutup. Pintu masuk boardingnya masih ditutup. Waktunya. Wah, untung aja kita udah pada gede. Kenapa? Kalau sempat kita masih SMP apa SMA, kita loncat. Loncat pagar. Lanjut banget. Betul itu. Dalam rangka apa ini? Hah? Ini anak mana ini? Itu namanya itu. Udah itu. Coba terbalik dong, Putar balik dong namanya dong. Enggak, kok beda gitu. Kalau kita kan warna coklat, kan begitu kan. Ini kok warna Satpol PP? Iya ya. Ya, jadi kita sedang persiapan. Ya, jadi di belakang kamera kita ada sekitar 15.000 orang. Wis mantap. Mata memandang. Mata Kita memandang. memandang ya. Ya, jadi kita ini sedang menantikan datangnya pesawat. Pesawat Gitu. apa tuh? Ya pesawat yang menuju ke NTT kan nggak mungkin pesawat ke Manado. Kita tunggu. Nah, jadi dengar kabar ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di NTT itu sudah menantikan kedatangan kita semua. Wow. Lebih tepatnya menantikan kedatangan Bapak Pak Jokowi. Ya, bukan kita. Siapa kita? Siapa kita? Kan begitu. Nah, Tapi mungkin ada yang beberapa kenal kali sama kita. Ya kan? Ya itu tergantung pemikiranmu. Kalau kau merasa dirimu terkenal, ya kayak gitulah kan begitu. Kita nggak ngerasa diri terkenal kan Aku begitu. nanya, pasti ada kali. Enggak, saya kan bukan artis. Iya. Aduh. Saya kan hanya seorang karyawan yang kerja di bandara. Oh iya. Itulah saya. Kembali lagi. Ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri nih, ya. Mudah-mudahan nanti setiap tempat yang dikunjungi Bapak Joko Widodo itu menimbulkan nostalgia. Wow, yes. Gitu dia, nostalgia. Pasti. Mudah-mudahan aku penasaran sebetulnya patung Bapak Joko Widodo yang dibangun itu. Ada di mana ya? Pengen tahu ya. lihat Penasaran gitu. juga ya. Kita selfie Belum bersama pernah patung. Mana tahu kita bisa bikin patung di situ juga kan begitu kan. Kedatangan kita itu bisa lihat. Tapi dihargai. kita siapa ya? Masa dibuatin patung juga? Kita kan wakil menteri. Wamen ini kita. Wamen. Bukan. Wakil Menteri Bayangan, Pung. Bayang. Sebentar, Menteri Bayangkan. Tapi sampai sekarang menterinya ada sekitar 15. Enggak ada presidennya. Ada presiden. Yang jadi pertanyaan, yang lantik siapa? Iya kan? Kan nggak ada. Yang lantik siapa? Yang lantik siapa? Presidennya nggak ada. Nggak ada. Di mana-mana yang namanya presiden itu tugasnya salah satunya melantik menteri, Betul. wakil menteri kan begitu. Namanya juga bayangan, Pung. Kalau bisa mereka itu ngajak berdua capres yang kemarin gagal. Dilantik gitu loh seenggaknya. Yang nggak dipilih rakyat. Ya kan? Kalau- Usul aja sih ini. Oh kalau itu sih nggak usah diusulkan lah ya. Karena gimana ya, Indonesia ini butuh orang-orang berprestasi. Iya. Oh berarti menurut kamu orang itu nggak berprestasi? Bukan nggak berprestasi, ya kan? Bagaimana bisa orang yang kalah berprestasi? Ya. Iya. Kan begitu. Betul. Saya bangga dengan anak saya ini. Kenapa?
Oh kemarin lomba bulu tangkis kalah. Iya. Bangga saya. Itulah prestasinya. Sekarang pertanyaan lagi, siapa yang gaji mereka? Yang gaji mereka ya dengar-dengar kabar nih ya, dengar-dengar kabar kayaknya sih, kayaknya ada sesuatu gitu dari negara antah berantah lah. Oh begitu. Wih. Dan dia kan punya kabinet. Ah. Harusnya kan punya keuangan sendiri. Yang lucunya tahu nggak kalian? Apa? Ya kabinet biasanya, Hah? ya kan, itu dibentuk rapat paripurna itu di mana? DPR. Di istana. Di sana. Rapat paripurna. Rapat kabinet. Kabinet. Di mana? Mm-mm. Di istana. Mereka di toko buku, bos. Nggak ada tempat yang lain gitu. Contohnya yang lebih berkesan, contohnya di mall, kapal pesiar, sekalian di kebun binatang. Di toko buku gitu. Di toko buku. Kan gratis, Apakah Bos. kalian ingin menggambarkan bahwa kalian itu adalah orang-orang akademisi? Bisa jadi Nggak orang yang situ. menjamin. Nggak menjamin. Ya orang-orang seperti kita ini nih yang kelihatannya selengean, otaknya mungkin lebih encer dari mereka. Mungkin loh ya, mungkin. Itu saking encernya mereka kali. Saking encernya mereka. Indonesia ini sudah terlalu banyak dengan orang yang terlalu pintar berteori. Oke, kerja nol. Coba bayangkan, aku udah pernah aku bilang sama mereka, ya kalau memang contohnya ada Menteri Perekonomian, coba ya usaha atau badan ekonomi apa yang sudah kau bangun, bangun dulu, tunjukkan sistemnya, mekanismenya, setelah itu benefitnya bagi masyarakat, itu dulu kerjakan. Nggak usah terlalu banyak apalah, terlalu banyak teori. Kita nggak butuh orang-orang seperti itu. Gitu. Betul. Kita butuh eksekutor ya. Nah, jadi terkait dengan keberangkatan kita ke NTT ini, ada berapa orang YouTuber Nusantara? 8 orang. Ada 7. 8. Agrifanani, Opung Parbelak, 9. ada AR Mahmud, ada Muhammad Yahya, ada Bang Bil, setelah itu ada Deka Stories, ada Leonardo, baru ada bukan partai politik. Bukan partai politik. Profesor Berarti dosen. 8 ya? 8. Nah, apa kerja kita di sana? Ya tentunya untuk mempublish kegiatan Pak Jokowi di NTT. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh. Oh, sepertinya Gak ada yang nyuruh. Nggak ada yang nyuruh, ya kan, nggak ada yang nyuruh. Tapi oleh karena kecintaan kita, ya, kita mau supaya masyarakat tahu, ya, di Indonesia ini, oleh karena video-video yang akan kita sebarkan, ya, masyarakat bisa tahu bahwa Indonesia, bahwa Bapak Joko Widodo masih dicintai oleh rakyat. Betul sekali. Itu dia, itu yang pertama. Ya kan? Kedua. yang kedua Baru yang kedua, ya kan, kita itu tidak pernah menggunakan uang dari Bapak Joko Widodo, dan kita tidak dibayar sedikit pun oleh Bapak Joko itu Widodo. yang terpenting ya teman-teman. Kan mereka selalu mengatakan kita itu adalah buzzer. Ya kan cair-cair. Tapi faktanya kita berangkat beli tiket sendiri. Kita nabung kita. Nah, bukan kita dibayar sama mereka penonton. Iya dong. Jadi YouTube ini ya sama seperti Suryo, katanya 3 juta satu hari YouTube-nya. Gitu kan. Aku juga bingung, ya kan. Aku perhatikan yang nonton punya aku 60.000, yang nonton punya dia 12.000. Dia bisa dapat 3 juta sehari. Sementara punya aku cuma 300.000. Iya, dari mana berarti? Nontonnya udah 60.000, gimana gitu? Kali-kalinya di mana? Kalinya nggak masuk matematik itu. Itu minta ganti rugi lagi dia sama polisi. 206 juta. 6 juta. Gitu. Sekarang gini lah Suryo, kalau kau mau rencana ya bikin minta apa namanya ganti rugi, coba dulu jangan mintanya di Polda Metro Jaya. Iya. Ke siapa, Bang? Polda NTT. Berani nggak kau? Berani nggak? Ya, tapi katanya ya Polda Metro Jaya menolak itu semuanya. Karena apa? Kerugian material katanya sekitar 106 juta. Ya. Kerugian imaterial katanya 100 juta. Kan begitu, ya kan? Katanya dia 3 hari konten hilang katanya sekitar 12 juta. Luar biasa. Itu ngomong-ngomong uangnya untuk siapa itu? Yang mana 206 juta itu? Infonya mau disumbangin ya? Katanya mau Rencana disumbangin, katanya bagus sih disumbangin ke yayasan. Ke yayasan.
Jadi sebetulnya sih gini aja sih, simpel aja sih sebetulnya kalau dia mau nyumbang ke yayasan, ya kan, join aja dia sama Jampitsus, ya kan? Dapat ya. Enggak, bukan masalahnya itu, karena Jampitsus kan mereka itu katanya menimbun uang dan juga menimbun emas, katanya kan untuk membangun pesantren. Oh iya. Ya, hati yang mulia itu luar biasa itu. Betul itu. Iya. Coba bayangkan kalian ya, cuman di Indonesia orang yang memiliki niat mulia di penjara. Cuman gara-gara mau bangun pesantren di penjara. Di penjara. Ini kan udah kesalahan ini. Kesalahan ini. Kayak beda deh. Iya, makanya Agak melenceng ya. kok itu apanya kita gitu. Nah, jadi Roy Suryo begitu juga. Aku ingatkan sama kau, kalau memang kau ada niat untuk menyumbangkan, ya kan, untuk nyumbang ke yayasan atau patiusahan, ya kan, pakai uang, jangan uang orang. Pakai uang sendiri lah. Masa uangnya Polda? Ada aja. Nggak masuk akal itu. Nah, kita kembali ke NTT, ya kan begitu. Berapa hari kita di sana, Bos? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kita pulang Senin. Pulang Senin kita, Bulan khusus Senin. kita. Ya, soalnya kita ingin menikmati ngopi-ngopi di tepi Ngopi pantai. di tepi pantai. Jadi buat Asik. teman-teman di NTT silakan yang mau ngajak ngopi. Opung sudah siap. Iya. Pokoknya tinggal apa aja, komentar di bawah ya. Langsung bikin schedule-nya situ, ya kan. Makan pagi di sini ya, Pung. Makan Iya. siang di sini ya, Pung. Makan Mantap. malam di sini ya, Pung. Gitu. Mantap. Ya bukan itu masalahnya. Kita pakai biaya sendiri, Bos. Iya, Bentar ya. benar. Sampai sekarang, ya kan, kami masih belum tahu siapa yang ngasih makan kami di sana. Gitu. Insya Allah selalu ada. Iya. Ada lah. Pasti, karena udah ada yang mau ngirim oleh-oleh. Oh, mantap. Oh sudah ada ya. masuk ke Japri? Udah, Opung Parbela, nanti kita nanti aku kasih oleh-oleh ya, katanya gitu kan. Mantap. Tapi foto dulu katanya. Kalau katanya ada nggak? Minta Katanya foto ada nggak? dulu katanya. Enggak ada. Kenapa nggak ada? Anda kan sudah mulai terkenal. Belum dikenal kita. Oh, tapi makanya aku tahu ya. Makanya dia itu dilaporkan ke Suryo biar cepat terkenal dia. Iya, mau dilaporin ya kan. Aku nggak ngapa-ngapain ya. Dan aku nggak tahu apakah dia ada WA sama Suryo. Bang, tolong bang laporin aku biar terkenal. Soalnya ini ada nakal-nakalnya nih. Guys, aku ada bocoran satu. Ini berita penting sekali. Berita penting. Dan ini adalah yang terpenting dari semua yang kita sampaikan. Asik. Kang Yahya mau jual koper. Merek Polo. Merek buana. Laku berapa kira-kira? Ambil dong, ambil kok. Gak usah. Laku berapa kira-kira? Jadi jam 2 itu perkiraan di sana nyampe sekitar Jam 6. jam 6. 3 jam. Karena perbedaan 1 jam. jam. Wita 3 jam. ternyata di sana belum wit. Belum wit ya, belum waktu Indonesia Timur, tapi wita. Itu. Nah, akan ada beberapa titik, ya kan? Di masjid, setelah itu ada pantai. Santai. Apa namanya itu? Apa sih namanya istilahnya, kirap, ada kirap, ya kan, ada jalan santai, Jalan santai di Car Free Day. ada jalan santai. Nah, kalau kalian ya pengen ketemu sama YouTuber Nusantara, kalian perhatikan aja yang seperti ini nih, Ya, rompinya rompi. seperti ini, ya. Kalau ada rompi coklat, ya kan, Ada 8 orang. ya ada lambang YouTuber Nusantara. Nah, itu kita semua anggota YouTuber Nusantara. Perhatikan ya, lambang YouTuber Nusantara bukan Pol PP. Iya. Di belakangnya apa di belakangnya? Mirip soalnya ini Pol PP gitu. Di belakangnya ada tulisan Media Jokowi. Media. Tunjukin. Kurang ke bawah, Kurang turun. bawah. Nah. Itu Media dia. Bapak Jokowi. Betul sekali. Kalau di Subang nggak perlu kita pakai Rompi. rompi kayak gini gitu kenapa loh. tuh? Karena gampang mengenali YouTuber Nusantara. Oh iya. Tinggal diendus aja. Kita harapkan nanti Bapak Joko Widodo juga ke Subang, ya kan. Jadi teman-teman, ya kan, ini perkembangan terbaru karena ini akan tayang besok pagi, Iya. ya. Pokoknya setiap
perkembangan ya pergerakan dari Bapak Joko Widodo, kita akan update terus di TikTok, di YouTube, di Facebook dan di Instagram. Pokoknya keren, luar biasa. Luar biasa. Aduh. Biasa di luar, salah. Nah sekarang ya apa namanya? Kalau kemarin di Lampung, ya kan pemberitaan tentang Roy Suryo itu ketutup selama 4 hari. Iya. Gara-gara Pak Jokowi. Gara-gara video-video kita nyebar itu. Nyebar semua. Ya kan kemana-mana. begitu. Nanti kita ada target nggak? Kalau misalnya di apa namanya di NTT, ya kira-kira kita akan bisa menutup jagat maya ini Pasti. dengan berita Bapak Jokowi. Pasti dong. Glorifikasi, Bung. Pasti akan menutup berita-berita yang viral. Iya. Nah, jadi kemarin kita sudah evaluasi juga, ya kan? Apa kekurangan kita selama di Lampung kemarin, jangan sampai terulang lagi di NTT. Pokoknya teman-teman, saudara-saudara yang ada di NTT, ya kan? YouTube Nusantara akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Yes. Iya. Gitu keren. Ongkosnya berapa? Ongkosnya berapa? Ongkos berapa Mahal dari banget. Jakarta? 6 juta bolak-balik. 2.400.000 ya. Kalau untuk yang normalnya ya 2.400.000. Kan 5 begitu. juta lah ya. Pulang pergi Bolak-balik. sekitar 5 juta lah. Coba bayangkan kalian pengorbanan YouTuber Nusantara untuk kalian. Satu orang 5 juta. Pengorbanan YouTuber Nusantara juga untuk Bapak Joko Widodo. Dan kami juga belum tahu hotel kami di mana. Tidurnya di musola. Belum booking soalnya. Belum mungkin, dan kita juga di sana karena ada orang yang berbaik hati, ya apa namanya menyediakan tempat paling nggak untuk berteduh lah, Asik. ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah beralaskan tikar. Kan. Baru setelah itu beratapkan langit. Asik. Berarti di Ngemper. Kok romantis amat kan begitu. Ngemper kan begitu. betul. Pakai tikar Atapnya beralaskan langit. Iya, betul itu. Itu mah udah biasa kita. Udah biasa. Antara dua. Kalau nggak ngemper, gelandangan. Kita mah gampang, kita kayak gitu itu nggak jadi permasalahan kok. Aman lah, nyantai. Mau tidur di mana, mau makan apa, Yang penting selalu bebas. dekat dengan Pak Jokowi. Ya, yang penting pokoknya kita akan selalu liput gitu loh. Ya, ini apa sih yang bisa kita persembahkan kepada orang yang sudah yang sudah membuat terbaik untuk bangsa ini? Masa cuman sekedar memfoto, memvideokan kegiatan-kegiatannya itu kita gak mau? Kenapa enggak? Yes. Itulah buktinya cinta. Cinta itu butuh pengorbanan. Bukan cinta itu buta ya. Kalau cinta itu buta, gimana kita buta-butanya? Nyambung aja kan, bisa aja. Ya itu dia. Jadi makanya ya kita akan ke NTT. Setelah itu kemungkinan besar akan ke Papua, akan juga ke Palembang, akan juga ke Jawa Barat, akan juga ke Jawa Tengah. Nah, bersama dengan apa? Bersama dengan Partai PSI. Nah, aku mau sampaikan sama kalian, ya, kalian semuanya harus masuk PSI, meskipun kami belum masuk. Emang kita harusnya emang di luar sih. Enggak, bukan itu masalahnya. Ada waktunya. Makanya ya, belum saatnya. Ada waktunya, ya kan? Karena kita pengen bebas dulu, ya. Kita pengen bersuara bukan gara-gara partai, gitu. Ya kan, mana tahu nanti Bapak Joko Widodo pindah ke Golkar. Ya. Oh iya. Ya udah kita Bisa Golkar. jadi kan? Atau Bapak Joko Widodo pindah ke Partai Umat. Bisa jadi. Kalau ke Partai kau aja, aku nggak mau. Aku juga nggak mau. Kalau ke Demokrat kayaknya Partai semuanya baik. baik. Termasuk Partai Umat. Termasuk. Oh, termasuk. Jangan kayak gitu, kena somasi kau nanti. Nanti disomasi Gitu-gitu, Somasi. jangan, bukan cuma Demokrat yang bisa mensomasi itu Nusantara, Partai Umat bisa mensomasi itu PKB Nusantara. aja, PKB yang aman. Kan begitu. Santai, PKB. Pokoknya semua partai baik, ya kan, ketua umum semua baik, ya kan, kadernya juga semua baik, ya. Karena apa? Semuanya itu ya punya visi misi untuk membangun bangsa. Tapi ada yang berubah menjadi bangsat, oknum. Oknum. Siapa itu? Oknum kok hampir semua. Oknum tapi banyak. Banyak. Bukan hampir semua, tapi banyak. Banyak. Ya kan, tapi ya
Ya itu nggak apa-apa lah. Ya namanya sistem berdemokrasi. Tapi Bos. Pung, katanya Partai Umat itu selalu menebar kebencian terus loh kalau ngomong di YouTube itu, Bung. Itu mah ketuanya. Iya. Bukan kenapa ketuanya itu, juga Bung? sih. Kalau nggak Katanya salah itu lu ketua dewan bilang pembina baik. apa Kamu gitu. ketua pembinanya kan. Kayaknya sih ketua dewan pembina. Katanya lu bilang baik ya. Enggak ya, kan? karena itu tadi yang aku bilang. Beda loh, sisi baiknya tuh dari mananya dulu. Oh, Dia baik. Kalau aku bilang dia baik gitu. Coba. baik dalam. Tanpa ada yang namanya Amin Rais, hidup kita kurang berwarna. Oh iya. Enggak seru ya? Nggak seru gitu loh. Harus ada orang-orang seperti itu. Gitu. Karena Nggak seru apa nggak ada bahan? Manfaatnya loh kalau masalah. Iya, sebusuk-busuknya bangke selalu bisa menjadi manfaat bagi buaya. Ah iya. Belatung ada manfaatnya itu. Manfaatnya, kan? Kalau nggak ada belatung, bagaimana mayat itu mengalami pembusukan? Semuanya ada manfaatnya. Mau yang harum, mau yang bau, mau yang bagus, mau yang busuk, ada aja manfaatnya. Itulah di negara berbangsa ini. Kok bau busuk kalian dua? Itu udah masuk itu. Belum, masih apa? Oh iya udah masuk ya. Udah Tapi masuk. itu pintu berapa? Boarding pass. Gak apa-apa, bentar lagi. Itu dua. Bentar lagi. Kita perlu update ini sama teman-teman. Betul, ya. betul. Jadi kita akan banyak kegiatan di sana dan juga akan ada follower YouTuber Nusantara lagi nungguin kita di sana. Ya. Oke. Nanti jangan lupa tonton terus ya, update terus ya. Tonton di terus, channel kita. tonton terus. Pokoknya kalian nggak akan temukan ini di Kompas TV, apalagi di Tempo. Apalagi di iNews. iNews. iNews nggak akan pernah kalian jumpai. Ini eksklusif biar tahu kalian. Eksklusif. Eksklusif karena kami pemilih Jokowi bukan pemilih Anies. Kalau milih Anies baru iNews ya. Enggak juga. Kok langsung ke situ? Masuk ke Gitu sini. juga ya. Enggak, kalau Anies itu Sentana TV. Oh, Kayaknya sih kayaknya, ya kan? Sentana TV bagus apa bagus? Sama bilang nggak bagus. Pemiliknya bagus. Kenapa nggak bagus? Bagus semua. 3 juta sehari kata Roy Suryo. Gimana Kata nggak Roy bagus? Suryo, 3 juta bagus. sehari. Memajukan UMKM. 3 juta UMKM. sehari. Buset. Kata Roy Suryo, ya kan? Padahal Blacker Majenang aja paling cuma 2.900.000 sehari. Itu 3 juta. Kurang 100. Iya, tapi Blacker Majenang 3 kontennya, Roy Suryo 1. Nah sekarang begini, ya, kalau misalnya pengadilannya Tifa sama Roy Suryo kita pindah ke NTT bagaimana? Bagaimana? Stay di Ayo. sana dong kita nih. Waduh. Opung Parbelang ini apa ini maksudnya ini? Ini apa? Jangan kesana jangan pakai topi ini loh Opung Parbelang. Yang nggak ada Apa? gambar gajahnya loh Opung Parbelang. Gajahnya lagi di sini. Ya, ini hanya ingin hanya ingin menguji kesetiaan mereka. Asik. Ya kan, saudara-saudaraku yang ada di NTT. Apakah mereka terpancing melihat gambar ini? Asik. Kalau memang terpancing emosinya, oh berarti mereka pecinta Bapak Jokowi. Nah, iya. Kan begitu. Tapi kalau aku pakai ini contohnya, ya kan, di sebagian daerah, contohnya di Sumatera Utara aman bos, aman, Aman ya? aman. Banyak hatersnya Opung Parbelang di Sumatera Utara. Makanya kayaknya aku mau pindah dari situ. Udah pindah lah Jogja. Rencana NTT sih, Oh, NTT. NTT rencana Pindahnya? pindah. Oh. Ya cuma 3 hari aja. 3 hari. 3 hari habis itu pulang lagi. Jakarta lagi. Jakarta lagi. Nah, coba komentar dulu ya, apa makanan khas NTT. di NTT? NTT. Sampai sekarang kita belum tahu nih. Belum tahu. Ya Kalau kan? aku mah aman kayaknya ya. Kalau aku kayaknya aman sih memang. Kalian dua bisa juga aku amankan. Bisa. Tapi kalau Mas Yahya kayaknya udah deh, kayak mirip-mirip opung deh. Kalau Apa Mas tuh? Yahya. Kenapa tuh? Asal masuk aja dia. Dan di sana itu ada minuman terkenal namanya Sopi. Sopi. Apa? Apa tuh Sopi. Sopi itu? Sopi. Sopi itu kalau di daerah Batak itu tua. Jadi minuman fermentasi. Dari Kalau dari orang yang Apa ya? daerah Sumatera Utara itu dari kelapa, Oh, kelapa ya? kelapa sama aren. ya.
Itu dia. Nah kalau dari Shopee ini nggak tahu, makanya aku penasaran. Indonesia. Kalau dari tape apa itu? Arak Bali ya itu? Tape. Arak Bali. Dari tape ya itu ya? Kurang tahu kalau arak Bali. Nah, jadi apa namanya, ketua kita pada saat ini ya, beliau itu sedang sakit loh. Ya kan, sedang kurang fit, kurang sehat. Tapi dipaksakan gitu loh. Karena apa? Karena Terlanjur beli tiket. yang digagalin. Daripada hangus gitu ya? Bukan karena cinta Jokowi gitu. Jadi karena Udah capek dia, udah tidur dia. Dia tidur. Sebenarnya juga ngantuk sih. Jam-jam tidur saya ini. Oi, Jam tidur. biasa karyawan. Jam 9 udah harus tidur, karyawan. Beda sama kita. mental apa? Nah, kalau karyawan seperti itu. Bukan merendahkan. Bukan Karena apa? merendahkan. Besoknya harus bangun. Bangun, berangkat jam 6 pagi. Kita kan pengangguran, Bos. Pengangguran. Iya, kalau pengangguran ini ya Bangun seenaknya. Seenaknya bangun. Pengangguran, pengusaha. Oh. Pengangguran kita. Pengusaha semua. sekarang begini. Kalau pengusaha punya banyak duit, itu biasa. Pengangguran punya banyak duit, itu yang luar biasa. Luar biasa. Sama halnya begini. Apa itu? Kalau orang bekerja terus tiap hari 24 jam kaya biasa. Tapi orang yang seakan nganggur tapi kaya itu yang luar biasa. Tapi perlu dipertanyakan. Apa tuh? Perlu dipertanyakan. Hati-hati. Hati-hati. Makanya kalian mau kaya, ngonten kayak Rosuryo. 3 Sehari juta. 3.000. 3 juta luar biasa. 3 juta satu hari berarti 30 hari. 90. 90 juta kalah gaji menteri. Pantasan dia nggak mau lagi jadi menteri. Iya kan, gajinya paling cuma 30. Iya kan? Tapi tahu nggak sih, Roy Suryo itu kan terinspirasi dari kita juga. Apa tuh? Iya kan belum lama mereka. Baru bikin YouTube. Oh gitu. iya. Bikin akun. Tapi nggak apa-apa ya, Roy Suryo, aku mau bilang sama kau ya, seberapa besar pun kesalahanmu menurut kami, seberapa pun juga kesalahanmu menurut Bapak Joko Widodo, kan begitu. Tapi kita nggak pernah benci orangnya. Iya. Nggak pernah. Yang kita benci adalah kesalahannya Iya. Dan statement dan ijazahnya. Bukan ijazahnya, status mahasiswanya. Lah, sekarang kan begini, kalau bicara ijazah, ya dia katakan dia itu sudah S1, kita kan nggak bilang palsu. Nggak bisa paham. S1 apa nama S3, doktor kan begitu. Kita hanya mempertanyakan. disertasinya. Mudah-mudahan nggak dilaporkan kayak yang sebelah kita ini. Iya, ini Udah diancam loh dia. diancam Udah dia. dilaporin. Udah senang-senang dilaporin ya. Makanya aku nggak pernah mau diajak-ajak ke tempat-tempat begitu. Diajak Mas Agri kan, ayo ke UNJ katanya, kalian aja pergi, aku enggak. Aku nggak. Sekalinya ngikutnya lalu dilaporin. baru ngikut loh. Sekalinya ngikut dilaporin. Cuman ngikut. Namanya disepil loh, Yahya Muhammad. Iya, berapa kali disepil. Luar biasa. Berarti lo di notis sama Roy Suryo udah diincer lu. Mas Yahya. Tapi dia kurang beruntung. Kenapa? Ya kan, dinotis sama Roy Suryo, nggak dinotis sama Pak Jokowi. Kalau kita? Oh, dinotis. Iya, Pidato kemarin Pidato dinotis. dinotis. Makanya dia langsung ngambek di ke toilet. Iya. Gimana teman-temanku, saudara-saudaraku yang ada di Nusa Tenggara Timur, ya? Nantikan kalian kedatangan Bapak Joko Widodo, sambut kalian dengan gegap gempita, dengan sambutan yang terbaik, ya. Dan yakinlah ya bahwa cinta Bapak Joko Widodo terhadap kalian tidak akan pernah luntur. Betul. Gitu. Oke. Itu dulu dari Pumpar Belak, dari Air Mamut, dan juga dari Yahya Muhammad. Yahya Muhammad. Kita akan lanjut dan juga kita akan saksikan video-video berikutnya. Betul. Jangan lupa update terus di channel-channel kami. Bye bye. Keren.